Rumah tangga komedian Daus Mini berada di ambang perceraian. Setelah Selfie Hana, istrinya bersiap melayangkan surat gugat cerai ke pengadilan agama dalam waktu dekat ini, Selfie secara terbuka mengungkapkan alasannya menceraikan suami yang dianggapnya sombong dan tak bisa akur dengan ayah mertua. Sayangnya Daus menjadi semakin masih sulit ditemui meski sekedar klarifikasi. Gugatan kita masih sulit, tidak ini untuk kita buat insya Allah secepatnya lah gugatan itu kita ajukan karena masih kita persiapkan sama tim juga. Rencana gugat cerai yang akan dilayangkan Selfie Hana ini akan menjadi perceraian ketiga bagi Daus Mini. Setelah perceraian pertamanya dengan Yunita Lestari tahun 2014 dan perceraian keduanya Rahadini Destia pada tahun 2018. Niat Selfie menceraikan Daus tak main-main karena sedikitnya 3 alasan yang diungkapkan, yakni ketidakcocokan, Daus dianggap sombong, serta tak bisa akur dengan ayahnya. Dan yang keempat soal ekonomi keluarga, sebab Daus dianggap semakin jarang memberi uang belanja. Berita yang di luar sana memang apa adanya. Aku yang menggugat, memang aku sama Bang Daus sudah tidak ada kecocokan, sudah beda prinsip juga, ya memang harus gimana lagi, udah keputusan aku udah bulat. Hari ini aku udah pergi dari rumah Bang Daus. Dibawa sama dia. Ya pas hari yang pas itu 4 hari kemudian itu sebelumnya udah dibawa. Jadi tuh sebelumnya itu memang udah ke rumah Bang Daus tuh, ada orang tuanya, ada Bang Daus juga. Kita udah ngomong baik-baik di situ, kesepakatannya tetap bulat, dan pada akhirnya anakku dibawa sama Bang Daus. Katanya sih kangen, karena emang kangen, dia kan belum ketemu kan karena acara keluar kota. Dan akhirnya dibawa dulu lah sama Bang Daus, nggak apa-apa. Aku juga nggak menuntut banyak sih, kalau mau bawa anak udah silakan, tapi jangan dikuasai. Selfie Hana sudah bulat mengakhiri rumah tangganya yang dibangun dengan Daus Mini selama 4 tahun. Pada awalnya, Selfie berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun sikap Daus dianggap semakin tak sesuai dengan masa depannya, sehingga niat berpisah yang selama 6 bulan lalu akan menjadi kenyataan jika Daus tak segera menunjukkan itikat baiknya. 6 bulan, udah mau 6 bulan lebih lah. Sebenarnya sebelumnya ditahan gitu. Ditahan, akhirnya ambruk lah sudah. Ada unsur dibentak. Selama ini baik-baik aja, nggak ada yang bentak-bentak aku, nggak ada. Cuman ini kan karena Bang Daus sama orang tua saya doang, itu aja sih, nggak lebih. Oh itu. Jadi dari kuasa hukum juga menyarankan kemarin kalau bisa cobalah komunikasikan lagi sama keluarga. Ya kayaknya Selfie-nya udah nggak bisa kayaknya. Ya udah, namanya kita hanya nerima kuasa, kepentingan lain lah kita yang diutamakan seperti itu. Daus Mini belum bisa dimintai keterangan soal tudingan Selfie Hana istrinya. Lantas bagaimana kesaksian orang di sekitar Daus Mini dan Selfie Hana soal kisruh rumah tangga yang mengalir hingga pengadilan agama? Ya pastinya kan, yang pastinya ya pasti kesian lah. Siapa sih yang mau rumah tangga sampai bercerai kan? Kita lihat anak juga gitu, tapi ya mau gimana, emang udah jalannya. Kita yang penting udah ikhtiar, udah berusaha. Kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang jodoh yang kalau dia masih jodohnya Daus, ya udah, ya kan, tapi dengan syarat kita perbaiki kesalahan kita ya. Pokoknya yang terbaik, doain aja ya. Nasib tak beruntung sedang menimpa Fahmi Bo. Di tengah perjuangannya melawan penyakit stroke yang masih membutuhkan perawatan, selebriti bertubuh besar itu harus menerima kenyataan ditinggal berpisah dengan Nita istrinya. Fahmi yang ditemui di kontrakannya kawasan Jakarta Selatan mengungkapkan isi hatinya. Fahmi Bo menuturkan jika tinggal sendiri di kos-kosan sudah 2 tahun dijalani sejak memutuskan pisah. Namun Fahmi menegaskan jika ia dan istri belum resmi bercerai secara pengadilan agama.
Saat didesak masalah apa yang membuat Fahmi memilih sendiri, ia memilih untuk merahasiakan. Ya, sekarang saya posisi ini baru ya, baru ada sebulan lah. Kondisi seperti ini aja, belum ada apa-apa. Emang nggak ada apa-apa, cuma kayak gini-gini aja. Karena di tempat yang lama udah pindah, karena udah selesai syuting pengkolan sayangnya udah selesai. Ya, saya dia pindah sini. Gue ngalamin kos ini udah hampir mau 2 tahun nih, hampir 2 tahun. Jadi tinggal sendirian. Ya adalah masalah sama keluarga gitu kan, sama istri, sehingga gue bisa dulu gitu, biasa sendiri. Maksudnya pisah dulu, udah cerai kah atau seperti apa sih Bang? Nih maaf. Ya kalau bisa sih secara pengadilannya belum gitu kan. Belum, karena saya juga nggak menginginkan sebenarnya, nggak mau menginginkan pisah lah gitu. Tapi situasi dan kondisi yang buat kita harus bisa gitu kan. Ya udah gitu aja gitu, jadi nggak ada, saya juga nggak pernah mengucapkan bahwa saya ingin pisah sama dia, nggak pernah mengucapkan. Jadi ya bisa gitu aja lah, saya bisa rumah lah. Dia udah hampir mau 2 tahun. Ya apa ya, gue juga kurang ngerti juga sih, maksudnya kenapa harus kayak begini gitu kan. Nggak tahu, tiba-tiba ada masalah yang parah, terus nggak bisa diredam lagi emosinya, nggak bisa bicara baik-baik. Fahmi menambahkan sejak berpisah dengan istri, ia sudah tak lagi berkomunikasi. Fahmi mengaku sesekali berkomunikasi dengan anak-anak saja. Lantas bagaimana Fahmi Bo menunjang biaya hidup sehari-hari? Benarkah kakak dan adik Fahmi turut menopang biaya hidupnya? Saya sendiri aja di sini sendiri. Kadang ada saudara saya yang suka bantu saya suka minta tolong. Kalau buat jauh-jauh gitu, saya suka minta tolong. Karena kan aku udah nggak kuat jalan, kuat berdiri nggak kuat. Jadi ya ada saudara yang bantu lah. Tapi kalau tidur ya sendirian. Udah nggak ada komunikasi karena saya diblokir. Mungkin nggak tahu juga dia nggak mau dihubungin kan. Sejak kapan itu? Ya udah sejak tidak berkomunikasi lagi udah sejak setahun adalah. Alhamdulillah masih ada lah sisa-sisa kemarin ojek. Ya ini aja diusahain aja. Diusahain supaya gimana gini, tapi suka dibantu juga Dari teman-teman gitu. dari adik saya, adik kakak, teman-teman juga suka ada bantu. Disinggung soal rasa sayang, Fahmi Bo mengaku jika sebenarnya ia menahan rindu pada istrinya tak bisa bertemu. Dengan seraut duka dan menahan tangis, Fahmi mengungkapkan jika jalur komunikasi sudah ditutup oleh istrinya sehingga kesulitan menghubungi. Ya sebenarnya kangen banget, tapi gimana? Kan belum bisa komunikasi itu kan. Jadi sedih. Ya mau gimana lagi gitu kan. Ya cukup kayak begini aja gitu kan, cuman bisa kangen aja gitu kan, kangen sama suasana dulu. Suasana yang susah seneng bareng. Tapi sekarang saya nggak bisa berbuat apa-apa.
dia juga yang nggak bisa komunikasi ke saya gitu, nggak mau komunikasi sama saya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, mungkin insya Allah lah nanti ada jalan yang terbaik buat kita berdua dan keluarga. Aslinya. Ya kan tadi saya bilang, saya nggak pernah mengucapkan apa-apa. Kepingin kayak dulu lagi, tapi mungkin belum bisa, nggak tahu kenapa. Ya cuma dia aja yang tahu lah, sama ya cuma dia doang yang tahu lah, saya juga nggak tahu. Fahmi mengungkapkan jika kondisi kesehatannya kini semakin membaik. Namun ia mengaku belum siap bekerja lantaran takut mengecewakan. Jika demikian, lalu apa harapan Fahmi menjalani masa depan sepanjang tahun 2023 ini? Ini aja buat sembuhin kaki aja dulu. Nggak repot apa, sembuhin kaki dulu aja deh. Yang penting sehat dulu gitu kan. Kalau udah sehat tuh enak kita mau kerja juga gimana. Mau jadi apa kayak kerja juga enak. Karena saya juga orang yang nggak malu-malu gitu kan kalau kerja apa aja. Mungkin kalian udah pada tahu dulu saya pernah jadi apa gitu. Jadi untuk mulai kerja kayak begitu lagi saya takut ngecewain gitu, karena udah nggak kuat kondisinya. Nah, alhamdulillah sih kayak kaki nih lukanya udah mengering, udah pasti udah nggak terlalu luka banget lah. Tadi kan lukanya nggak sembuh. Terus kalau masih kaku sih masih. Jadi dua-duanya udah kaku lah. Jadi kalau udah datang sakitnya tuh sakit banget. Terus kalau berdiri lama juga sakit. Terus kalau jalan juga nggak bisa jauh-jauh, sakit. Ya harapan saya, terutama buat pribadi saya, yang penting saya sembuh dulu, sehat lagi, bisa aktivitas lagi. Terus buat anak-anak, biar sehat terus selalu gitu kan, sehat. Katanya sudah pada mau kerja gitu kan. Ya ayah doain biar kerjaannya pada lancar, banyak rezekinya, biar bisa bantu ayah.